Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harap timas. Ayo Jogo Rembang. Ayo bangun Rembang. Lambangan Wetan. Lambangan Wetan. Lambangan Wetan. Lambangan Wetan. Rono liyane itu. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Rombongan dari Polda, Ibu AKBP Dwi Ratna, dan tim penilai dari Polda Jawa Tengah, dari Direktorat Bimas Polda Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Kades Lambangan Wetan, yaitu Bapak Aris Winarto SE. Yang saya hormati rekan saya Forpimda, dalam hal ini diwakili oleh Pak Dan Ramil ya, di wilayah Kecamatan Bulu. Yang saya hormati para muspika Kecamatan Bulu dan seluruh rombongan tim Polres Rembang, para PJU, kemudian Kapolsek, para Kabak, para Kasat, Pak Wakapolres semuanya. Yang saya hormati Tua Paguyuban dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Bulu. Yang saya hormati seluruh warga desa Lambangan Wetan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, tentunya diberikan semangat dalam rangka melaksanakan kegiatan pengabdian sebagai ibadah, yang tentunya saya selalu mengingatkan apa yang kita lakukan. Kita berdiri di sini, kita duduk di sini, semuanya atas izin Allah, dan semuanya yang terpenting adalah kita niatkan untuk ibadah. Itu pertama yang harus kita awali sebelum kita melaksanakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Bapak Kades Lambangan Wetan beserta seluruh warga desa, khususnya dalam rangka pengukuhan atau peresmian Kampung Siaga Candi 2020 di Desa Lambangan Wetan yang ke-43. Tepuk tangan buat Lambangan Wetan. Perlu kami sampaikan juga kepada Ibu tim penilai dari Polda bahwa hal tersebut kita sudah laksanakan bukan berlomba-lomba cepat-cepatan atau banyak-banyakan, tetapi di sini kami mengutamakan kualitas dari masyarakatnya, kemudian bagaimana perangkatnya, kemudian protokol-protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan, baik proses mulai dari tahap pengenalan, sosialisasi hingga sampai kepada mungkin penindakan, pencegahan dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan buah yang kita akan nikmati nantinya. Karena apa? COVID-19, pandemi wabah COVID-19 ini merupakan hal yang mendunia, yang bukan kita rasakan pada saat ini saja, tetapi akan berlanjut terus sampai kapanpun. Bisa-bisa seumur hidup kita menggunakan masker. Bagaimana kita lakukan ini adalah salah satu syarat kita lakukan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ini sudah merupakan bagian dalam sejarah hidup kita. Mungkin kalau ini ada Pak Kades Kadiwono ini dulu waktu masih kecil nggak pakai Pak G, ada kayak gini Pak G, nggak ada kan? Nah ketika sekarang sudah jadi Pak Kades ya Pak Aris ya, udah jadi Pak Kades, mungkin sekarang langsung pakai gini. Ini merupakan bagian dalam sejarah. Jadi tidak perlu kita sesali, tidak perlu harus kita syukuri. Karena apa yang diberikan kepada Allah pada kita ini merupakan bagian cerita untuk anak cucu kita nanti. Bahwa perjalanan hidup ini merupakan salah satu peristiwa penting. Misalkan saya sebagai Kapolres, Pak Aris sebagai kepala desa. Ini merupakan catatan sejarah
bisa amanah atau tidak kita melaksanakan tugas ini untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Bukan kita mau gagah-gagahan pakai pangkat, pakai jabatan segala macam, bukan. Tetapi amanah atau tidak, ini yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Ini yang paling penting. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ini merupakan, dan saya sampaikan kemarin juga, saya panggil juga kepala desa, saya panggil juga kepada para kepala DKK, kemudian juga kepala rumah sakit RSUD, saya sampaikan. Tolong anggaran COVID yang ada di Kabupaten Rembang ini betul-betul manfaatkan untuk peruntukannya. Jangan orang yang tidak COVID dijadikan COVID, atau orang yang sakit biasa hanya untuk ngejar anggaran. Jangan sampai Pak, naudzubillah min zalik, nanti jadinya bahaya. Alhamdulillah di Rembang ini data yang kita dapatkan 198 hingga hari ini, 198 orang yang terkonfirmasi atau kita kenal dengan istilah positif. Namun yang sembuh 125. Sisanya berarti ada yang meninggal, ada juga yang isolasi. Nah, kita doakan untuk yang isolasi mudah-mudahan bisa segera diberikan kesembuhan. Kita berlomba-lomba untuk menaikkan imun, bagaimana tidak perlu takut, tidak perlu lagu, tidak perlu melihat data yang ada, tetapi bagaimana kita bisa memberi semangat, saling mensupport. Jangan menjadikan orang yang positif itu, yang terisolasi itu menjadikan suatu aib, jangan. Contoh, seperti di desa Sarang, beberapa desa-desa yang ada di Sarang, teman-teman kita di sana. Apa yang terjadi di sana? Karena mereka kurang komunikasi dan kurang pemahaman tentang protokol kesehatan. Kurang berkomunikasi yang seperti apa? Banyak miskomunikasi yang terjadi dengan tim-tim gugus tugas maupun rekan-rekan muspika yang ada di sana. Nah ini, saya minta pesan kepada para kepala desa semuanya, ayo mari kita sama-sama bangun kondusivitas wilayah, bangun kepercayaan masyarakat kepada kita, khususnya kalau sekarang gugus tugas sudah ditiadakan Pak Kades, tetapi yang ada saat ini adalah bagaimana tim-tim pendampingan terkait masalah pendisiplinan kepada masyarakat. Salah satunya muspika masuk, kepala desa masuk, tambah lagi kalau ada relawannya, nah ini 2 jempol, bisa 10 jempol. Karena apa? Saya terima kasih Pak Kepala Desa Lambangan Wetan, Pak Aris, sudah memberikan semangat, support, di sini ada sukarelawannya. Ya, kalau saya jadi tim relawan seperti tim penilai dari Polda, yang saya nilai pertama kali adalah kerelaan, keikhlasan dari masyarakatnya untuk memberikan support. Dengan pemulasaran jenazah saja itu merupakan salah satu motivasi, bukan saling membuat aib. Tahu di situ positif, udah kita nggak usah. Tahu di situ positif, kita nggak usah. Tidak. Tetapi bagaimana caranya makanan atau hal-hal yang dibutuhkan tersampaikan di sana. Alhamdulillah beberapa masyarakat, termasuk anggota Polri pun yang kemarin terkena positif, semuanya alhamdulillah mengalami lambat laun sembuh. Dan kita saling memberikan support. Betul Pak Kapolsek ya. Nah, Pak Kapolsek adalah salah satu yang seperti itu. Jadi tolong saya minta kepada seluruh warga, di sini ada pada para kepala desa, mari kita sama-sama memberikan support untuk kesembuhan dari masyarakat kita, khususnya kepada keluarga-keluarga kita yang ada di sekitarnya. Itu yang paling penting Pak. Saya sampaikan kemarin juga kepada Pak Ganjar waktu datang di Pendopo. Bapak tadi menyampaikan terkait Rembang katanya kuning atau orange. Apapun itu, tolong Pak ditanggalkan dulu. Kita jangan bangga dengan data itu, tetapi kita harus bangga bagaimana kita bisa menyampaikan kepada media, menulis dengan hati, yang ditulis itu ada dampaknya atau tidak. Yang kedua, bagaimana upaya positivitas, salah satunya seperti meresmikan kampung siaga untuk menyemangati masyarakat. Itu yang kita harus gembar-gemborkan, bukan masalah data. Nah, tolong kalau memang Pak Gubernur mungkin niat mau bantu Rembang, ayo sekarang pasang posko di sini. Saya tantang begitu ke Pak Gubernur. Jadi kalau kita kerja jangan setengah-setengah untuk masyarakat. Kita mainkan betul. Kalau memang masyarakat yang sakit di mana terpapar, kita kejar ke keluarganya, kita lakukan isolasi, kita kasih semangat mereka. Seperti itu. Saya terima kasih ya Pak Woko dari Semen, juga di Semen itu kita canangkan sebagai perusahaan, kemarin masih tangguh ya,
Kalau sekarang kan sudah berubah siaga. Perusahaan Tangguh Candi 2020, Semen sebagai merupakan salah satunya perusahaan di wilayah Rembang yang kita canangkan sebagai perusahaan tangguh Nusantara. Alhamdulillah sana berjalan, kliniknya juga ada, tempat isolasinya juga ada, dan di sana menaikkan imun warga maupun masyarakat maupun pegawai-pegawai karyawan di sana juga dengan memberikan vitamin dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk Semen. Nah, tentunya ini motivasi untuk teman-teman yang ada di desa-desa lain yang belum melaksanakan kegiatan AKB, adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang kita kenal. Tentunya ini bukan lip service, bukan acara seremonial yang kita kedepankan, tetapi yang paling penting harapan saya bisa menjadikan suatu motivasi untuk kita selalu berdamai dengan corona. Itu harapan saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk monggo Ibu, monggo Pak Kades. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini hari Selasa tanggal 28 ya, 28 Juli 2020 di Desa Lambangan Wetan bersama rekan-rekan dari TNI, Polri dan seluruhnya dari perangkat desa serta Kecamatan Bulu, kita resmikan untuk Desa Lambangan Wetan menjadi desa atau kampung siaga Nusantara Candi 2020. COVID-19 sekarang juga jangan ragu, kita pasti bisa. Ayo semua, ayo semua saja kita pantang corona. Ayo semua saja kita pasti bisa. Rembang bangkit dari corona, tegak Rembang, tugas bersama, cuci tangan, pakai maskernya, jaga jarak dan karantina, ajukanlah sekarang juga tercinta. Tepuk tangan buat Rembang. Semoga warga Rembang sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Pak Bimas mana Pak Bimas? Langsung nyanyi Pak Bimas. Ramai warga Rembang tercinta, Pak Bimas datang bersama Anda. Jaga COVID-19 sekarang juga, jangan ragu, kita pasti bisa. Yeay! Ayo semua saja kita cegah corona. Ayo semua saja, Rembang pasti bisa. Yuk sama-sama. Rembang bangkit dari corona, tugas bersama, cuci tangan, pakai maskernya, jaga jarak dan karantina, lakukanlah sekarang juga demi Rembang tercinta. Tugas bersama, cuci tangan, pakai maskernya, jaga jarak dan karantina, lakukanlah sekarang juga demi Rembang tercinta. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Monggo silakan Pak Kapolres, Bu Ani, silakan kembali ke tempat.
Demikianlah penampilan paduan suara dari ibu-ibu PKK Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu yang telah menyumbangkan suara merdunya untuk memeriahkan acara pada pagi hari ini.